Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Abi, Umi yang saya hormati, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah sampai di penghujung Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Puasa di siang hari, sholat malam, qiyamul lail, membaca Al-Quran di malam hari, dan semoga rangkaian ibadah Ramadan yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat riring salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah, teladan untuk kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita tercinta kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Abi dan Umi yang saya hormati, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Maka seharusnya kita lebih semangat lagi melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan di penghujung-penghujung ini, karena amalan seseorang itu akan ditentukan oleh Allah di penghujungnya. Maka setidaknya akan saya bagi ke Abi semuanya, Abi dan Umi semuanya, 4 amalan yang setidaknya kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita memperbanyak sholat malam atau memanjangkan sholat malam. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat adalah beriktikaf, berdiam diri di masjid. Abi dan Umi yang saya hormati, puasanya di 10 malam terakhir ini atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam yang spesial, yang khusus, nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan malam yang dimaksud ini berada di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Maka kita memperpanjang sholat malam kita bisa dengan memperpanjang bacaan-bacaan dalam sholat,
bisa juga dengan menambah rakaat-rakaat sholat malam, sehingga kita isi malam bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir ini dengan benar-benar melakukan ibadah-ibadah terbaik. Bukan justru sebaliknya, mohon maaf, yang sering kita lihat di luar sana, di 10 hari terakhir bukannya meningkatkan frekuensi ibadah, malah justru mempersedikit jumlah ibadah, kemudian menggunakan waktunya sibuk di luar sana mempersiapkan merayakan hari raya Idul Fitri. Silahkan itu dilakukan, tapi untuk orang-orang di luar sana. Untuk kita yang mengetahui, tentunya kita harus jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, memperpanjang sholat malam. Kemudian yang kedua, Abi dan Umi yang saya hormati, adalah dengan memperbanyak sedekah. Bahwa sedekah atau membelanjakan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan tetangga kanan kiri kita yang butuh akan bantuan kita, terutama juga para yatim yang mereka terkadang kesulitan untuk merayakan hari Lebaran karena keadaan. Mereka kadang ingin beli baju yang baru saja sulit, apalagi untuk bermewah-mewah. Maka setidaknya kita hadir di situ, kita tampil di situ, kemudian memberikan sebagian harta kita untuk mereka, sehingga mereka merasa berbahagia. Dan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala yang berlipat-lipat. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka seperti dia menabur satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 cabang. Dari masing-masing cabang ini akan berbuah 100 butir. Dan Allah maha melipat gandakan segala sesuatu. Allah maha melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Abi dan Umi yang saya hormati, kemudian yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita jadikan 10 hari terakhir ini untuk 1 kali khatam. Jadi kalau kita biasa menghatamkan 1 Al-Quran 1 bulan, maka sekarang kita bagi 1 bulan 2 kali khatam. Khatam pertama 20 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Kemudian khatam kedua dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Kita upayakan itu. Kenapa? Pahalanya berlipat-lipat itu dikerjakan di saat bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun Rasulullah berjanji, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakinna alifu harfun wala muharfun wa mimu harfun. Yang artinya barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 3 huruf. Maka kalau kita menghatamkan Al-Quran itu mungkin ya berjuta-juta huruf kali ya. Banyak sekali huruf dalam Al-Quran itu. Abi dan Umi yang saya hormati,
Kemudian yang keempat adalah kita beriktikaf, berdiam diri di masjid dengan niatan kita berzikir kepada Allah. Syukur kalau kita bisa bertemu dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita itu setara dengan ibadah 1000 bulan, bahkan lebih baik. Dan itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dengan beriktikaf kita berdiam diri di masjid seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 hari terakhir, menjauhi tempat tidurnya, memperbanyak diri di masjid, kemudian beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah Ramadan kita benar-benar menjadi Ramadan yang berkualitas, dan ibadah kita benar-benar bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Mari kita akhiri dengan kita berdoa bersama-sama, memohon ampun dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insyaallah kita akan
menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ramadan bukanlah sekedar bulan berpuasa, tapi juga bulan yang penuh dengan peluang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang penuh cahaya dan berkah, yakni agama Islam. Semoga salawat yang kita curahkan bisa menjadi syafaat di hari akhir kelak. Amin. Sebelum itu, saya punya pantun. Jalan-jalan ke Darul Fatah, mobilnya macet di tengah jalan. Hai sobat yang di rumah, marilah kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Brilian Safara Syaputra dari kelas 9E Ja'far bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan kultum yang berjudul Berlomba-lomba dalam Kebaikan. Pada bulan Ramadan saat ini, kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan. Saudara seiman senegara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Lebih dari itu, Allah bahkan menyuruh kita untuk berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Yakni kebaikan berupa amal solih yang diridhoinya. Berlomba-lomba dalam kebaikan juga berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yakni walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini setidaknya mempunyai 3 poin penting, yakni yang pertama, adanya perintah dari Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seorang muslim di sini seakan-akan dididik untuk tidak cepat merasa puas, apalagi takjub terhadap kebaikan yang berhasil dia perbuatnya. Dan poin yang kedua, di mana manusia yang paling baik adalah yang di mana banyak melakukan kebaikan atau hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, apa yang manusia perbuat di dunia kelak akan mendapatkan balasan di akhirat kelak.
Bagi mereka yang banyak melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan surga. Dan sebaliknya, bagi mereka yang banyak melakukan keburukan akan mendapatkan balasan berupa siksaan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita digolongkan orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan terhindar dari siksaan neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu istiqamah di jalan Allah. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Semoga Allah menetapkan kita di jalan kebenaran, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sebelum itu, saya punya pantun. Es kelapa muda rasanya segar, biar manis ditambah gula dan ela. Bulan puasa gak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن